Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, atas rahmat dan puja-puji Allah kita dapat berkumpul di Masjid Sumarekon ini dalam hal keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas syafaatnya kita dapat menikmati nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan yang terpenting, insya Allah nanti kita di hari akhirat akan berjalan di bawah panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah disampaikan tadi Bapak Ibu, Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita akan judulnya ini pemantapan Bapak Ibu ya. Jadi mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah ikut manasik ya. Mungkin dari segi fikihnya mungkin sudah dikupas tuntas di manasik sebelumnya, dan yang sekarang insya Allah kita akan fokus ke teknis. Jadi insya Allah sesi ini akan saya bagi dua Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan materinya. Kedua, nanti akan saya visualisasikan bagaimana runtutan acara kita dari pertama berangkat depan kantor sampai nanti balik lagi. Nah, jadi kurang lebih sekitar 11 hari nanti saya visualisasikan, mungkin nggak semuanya, tapi beberapa hal yang memang harus kita siapkan, ya, itu nanti saya visualisasikan lewat itinerary juga, biar Bapak Ibu ada persiapan. Ya, kurang lebih sekarang tanggal 7, berarti kira-kira 2 minggu lagi Bapak Ibu ya. 2 minggu lagi untuk persiapan perjalanan umroh kita. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah bersama Bapak Ibu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bismillah. Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu sudah tahu ya, ketika mendaftar Bapak Ibu ya, sudah tahu paketnya ini paket apa. Jadi sebelum mendaftar pasti Bapak Ibu sudah tahu juga kira-kira paketnya ini termasuk apa, berapa hari, ke negara mana saja. Jadi insya Allah saya akan menjelaskan lagi. Insya Allah nanti kita Bapak Ibu akan, sebelum itu mohon maaf, eh, perkenalan dulu mungkin Bapak Ibu ya. Eh, Kenalkan, nama saya Esas Khalifah Hakiki Bapak Ibu. Silakan dipanggil Esas. Biasanya kalau jamaah Bandung manggilnya AA atau Kang Esas, silakan Bapak Ibu. Saya dari Jakarta, tapi alhamdulillah ibu saya dari Sukabumi. Nah, jadi kalau ngomong bahasa Sunda tuh ngerti Bapak Ibu ya. Cuma kadang-kadang karena lahir di Jakarta Bapak Ibu ya, besar di Jakarta, jadi kadang-kadang mau ngejawab takut, kan kadang-kadang ada yang bahasa Sunda halus, seperti itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Eh, Kurang lebih saya akan menemani Bapak Ibu semua dari tanggal 20 September sampai nanti balik lagi ke Indonesia tanggal 30. Aduh, 30. Ya, bismillah. Eh, Insya Allah Bapak Ibu, paket kita ini ada 3 negara Bapak Ibu ya. Jadi 11 hari kita mengunjungi tiga negara. Pertama kita ke Dubai, kurang lebih di sana sekitar setengah hari. Setengah hari kurang. Yang kedua kita akan ke Turki. Di Turki kita 1 hari 1 malam. Ya, malamnya sampai, besok paginya check out sekalian nanti balik ke bandara untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kita mengunjungi berapa negara? 3 negara ya. Dubai, Turki, dan sudah pasti negara yang ingin kita kunjungi semua karena di dalamnya ada Mekah dan Madinah, yaitu apa? Saudi Arabia. Jadi ketika mengetahui itu tersebut Bapak Ibu, maka kita ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya. Bapak Ibu bisa lihat ya di layar. Untuk pengumpulan koper untuk jamaah Bandung ya, karena di sini semua jamaah Bandung ya. Karena nanti kalau jamaah Jakarta nanti langsung bertemu di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk Bapak Ibu yang jamaah Bandung, kita terakhir mengumpulkan koper hari Kamis tanggal 18. Berarti kurang lebih 2 hari sebelum hari keberangkatan. Ya, 2 hari sebelum hari keberangkatan, koper sudah dikumpulkan. Ya, koper sudah dikumpulkan. Nanti biasanya ada, atau misalkan Bapak Ibu ada yang misalkan masih pengen nyari barang Pak Ustadz, atau
Ini Kang masih ada barang-barang yang mau dibeli, jadi mau dimasukin lagi, nggak apa-apa, tapi nanti silakan konfirmasi ke admin. Ya, jadi nanti konfirmasi ke admin, saya izin telat atas nama keluarga Fulan bin Fulan, atas nama keluarga siapa nanti biar didata. Tapi lebih baik biar Bapak Ibu tenang ya, dikumpulkan hari Kamis tanggal 18, gitu Bapak Ibu ya. Nah, pertama insya Allah kita membahas keberangkatan Bapak Ibu. Bisa dibuka itinerary-nya Bapak Ibu? Ya, halaman pertama itu. Ada jadwal penerbangan di situ. Jadi insya Allah flight kita Bapak Ibu, ya, flight kita itu tanggal 21 dini hari, jam 1 kurang 15. Berarti check-in, itu berarti check-in kurang 4 jam Bapak Ibu ya. Berarti kalau jam 1 kurang lebih check-in sekitar jam 9. Kita berangkat dari Bandungnya nanti biasanya setelah zuhur. Setelah zuhur. Supaya apa? Supaya nyampe di Soekarno-Hatta maghrib atau menjelang isya. Jadi sekitar masih ada waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam sebelum check-in. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti jangan sampai salah, ini kadang-kadang suka 21 September dikiranya besoknya. Jadi 21 zuhurnya berkumpul enggak gitu, tapi kita berkumpulnya tanggal 20 20 ya. Tanggal 20 setelah zuhur. Nah, insya Allah maskapai yang kita gunakan Bapak Ibu ya. Di situ dilihat ada tulisannya ya. Dari CGK, CGK itu Bandara Soekarno-Hatta ke DXB. DXB itu Bandara Dubai. Nah, itu kita dengan pesawat Emirates, Bapak Ibu. Pesawat Emirates. Insya Allah Emirates ini pasti karena kita kan ke Dubai, Bapak Ibu ya. Kita nanti pulangnya kita pakai Etihad. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, grup yang kali ini kita merasakan dua maskapai kebanggaan Uni Emirat Arab. Jadi pertama Emirates, kedua Etihad. Cuma yang berangkat kita turun ya, keluar dari bandara karena ada city tour, yang pulang kita hanya transit aja. Jadi nggak turun, nggak keluar di Abu Dhabinya, tapi hanya transit di bandara ya. Jadi alhamdulillah, dan biasanya alhamdulillah ini biasa ibu-ibu ya. Alhamdulillah bagasi Etihad biasanya lebih banyak pulangnya gitu ya. Nanti permasalahan bagasi kita akan ada slide-nya. Oke Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita berangkat dengan Emirates Bapak Ibu ya. Nah, untuk seragamnya Bapak Ibu, seragamnya itu seragamnya kalau berangkat wajib menggunakan seragam dari travel ya, batik hijau toska saat berangkat. Akan tetapi nanti ketika pulang atau nanti di Dubai itu Bapak Ibu bisa ganti. Nah, nanti teknisnya gantinya gimana, terus nanti kopernya gimana, setelah ini akan saya jelaskan. Gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan berangkat itu menggunakan batik dari Raudah. Seperti Bapak Ibu ya. Kalau misalkan anak kecil atau misalkan Pak Ustadz nih batiknya misalkan anak saya nggak muat atau gimana, nggak apa-apa. Tapi kalau orang dewasa dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan ya, wajib untuk memakai batik, Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa lihat di layar hotel kita. Nanti juga saya akan jelaskan eh, lebih detailnya ketika slide-nya. Hotel kita di Madinah, insya Allah di Al Ansor Golden Tulip. Bapak Ibu bisa searching sendiri ya di Google. Al Ansor Golden Tulip itu sangat dekat, cuma satu blok bedanya ke Masjid Nabawi. Jadi tinggal lurus. Ya. Nah, yang kedua hotel kita di Mekah yaitu di Maisan Al Masair, ini sekitar 400, nggak sampai Bapak Ibu, 300 lebih, 300 meteran lebih ke Masjidil Haram. Jadi keluar hotel itu sudah lurus langsung ke Masjidil Haram. Jadi enak, nggak ketutupan gedung tinggi mana lagi ya. Jadi Bapak Ibu lihat udah nggak mungkin kesasar. Jadi hotel kita udah lurus ke Masjidil Haram seperti Bapak Ibu ya. Dan insya Allah Bapak Ibu, pembimbingnya saya sendiri sebagai tour leader, nanti akan ditemani mutawifnya Ustadz Akmal. Ya, teman saya juga di sana yang akan menjadi mutawif. Jadi insya Allah kita berdua yang akan membimbing semua rangkaian kegiatan ibadah Bapak Ibu di Madinah dan di Mekah. Ya, mungkin nanti ketemu Ustadz Akmal nanti di Madinah. Karena kita landing di mana? Di Madinah. Oke, ini tadi detail penerbangannya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk bagasi Bapak Ibu ya, bisa lihat Bapak Ibu bagasi. Bagasi ini standarnya Emirates
Itu sekitar 20 kilo Bapak Ibu. Ya, 20 kilo. Berangkat, pulang biasanya 25. Akan tapi tadi saya bilang karena kita pulang Etihad, biasanya Etihad lebih banyak. Misalkan kita berangkatnya Emirates 20, di Etihad biasanya ya, saya nggak bilang pasti, biasanya 30. Jadi masih ada space banyak Bapak Ibu ya. Nah, mengenai bagasi ini, maka saya sarankan Bapak Ibu, misalnya ibu-ibu nih, karena biasa ibu-ibu kebutuhannya banyak ya, bajunya lebih banyak daripada laki-laki. Nanti kalau misalkan memang ibu-ibu barangnya banyak dan nanti di Saudi pengen belanja banyak juga, maka nanti bisa misalkan sama suaminya sama keluarga bisa minta tolong bapak-bapak dikurangi. Karena bapak-bapak biasa kan pakaian sedikit ya, tidak sebanyak ibu. Jadi nanti space-nya bisa ada bareng-bareng karena kan nanti dihitungnya per kelompok. Jadi kalau misalkan nanti misalkan kita 48 orang, berarti satu orang misalkan 20 kilo, kan nggak semuanya 20 kilo. Nah, maka nanti saran saya kalau misalkan ingin belanja banyak, ya, pertama mungkin dikurangi pakaiannya, ya. Nanti ada juga slide-nya pakaian apa aja yang harus dibawa. Kedua, mungkin kalau misalkan pakaian ibu-ibu, wah, ini harus bawa Kang nih, couple nih sama suami gitu ya, sama keluarga nih harus bawa. Berarti nanti dioper ke suami aja, jadi jangan penuh-penuh. Yang penting apa? 20 kilo Bapak Ibu ya. Biasanya Emirates sekitar seperti itu 20. Lebih sedikit nggak apa-apa, 1 kilo, 21, 22 nggak apa-apa. Tapi kalau sampai misalkan 25 gitu ya, itu nanti biasanya suruh dikurangin Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, masalah keberangkatan juga Bapak Ibu, nanti insya Allah di Emirates itu ada yang namanya, ini penting Bapak Ibu ya, ada yang namanya profiling. Jadi insya Allah nanti di check-in dari tim kita, Bapak Ibu tidak usah check-in, kita check-in kan, akan tetapi nanti dalam Emirates, maskapai Emirates ada peraturan khusus namanya profiling. Maksudnya profiling itu apa? Kita datang membawa koper kabin kita buat dilabelin sama nanti dikasih paspornya sama boardingnya. Jadi paspor boardingnya tuh nggak dikasih sama tim, nggak. Kita datang sendiri-sendiri, ya per keluarga. Saran saya supaya lebih enak, nanti langsung dikasih paspornya. Cuma ditanya mana koper kabinnya, dilabeli, setelah itu baru nanti dikasih tiketnya, boarding pass-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena ini terjadi sama jemaah saya beberapa bulan lalu Bapak Ibu ya. Jadi ketika setelah kumpul 5 sampai 10 orang ini langsung nyelonong ke imigrasi. Sedangkan belum profiling, belum dapat tiket Bapak Ibu, langsung nyelonong. Akhirnya setelah masuk imigrasi itu sakral Bapak Ibu ya. Jadi imigrasi itu nggak bisa kita kayak masuk mall gitu, pintu yang bisa masuk nanti keluar lagi nggak bisa. Ketika udah masuk imigrasi, kan belum dikonfirmasi ya tiketnya. 10 orang itu sudah masuk. Akhirnya apa? Akhirnya harus menunggu dulu. Akhirnya harus diurus dulu sama petugas imigrasi. Akhirnya bilang dulu ke konternya. Lama. Mengganggu kenyamanan keberangkatan kita. Nah, maka nanti saya sarankan Bapak Ibu tetap moto kita, bukan moto saya biasanya bawa jemaah, kita berangkat bareng pulang menjadi keluarga. Seperti Bapak Ibu ya, kita bukan umroh privat, kita bukan umroh mandiri, kita bukan umroh yang eksklusif gitu ya, kita bareng. Jadi saya minta tolong kerjasamanya ya Bapak Ibu, kalau misalkan salah satu misalkan eh, ketahan atau gimana otomatis secara tidak langsung mungkin akan mengganggu kelompok yang lain juga. Satu grup kita seperti Bapak Ibu ya. Jadi nanti apa-apa ikut komando saya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih nanti misalkan di Turki atau di Dubai, di depan gak ngeliat saya, nah itu bisa silakan langsung telepon ya. Langsung tanya, oh ini kemana? Berarti saya entah nyasar atau nyelonong sendiri nih gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak udah jelas di depan tour guide-nya udah ada, mutafnya udah ada, misalkan saya di belakang, tidak apa-apa jalan aja santai. Kadang-kadang sering terjadi, biasanya juga lansia. Waktu itu pernah Bapak Ibu saya di Madinah mencari jemaah tidak pakai kokart, Bapak Ibu ya, tidak pakai kokart dari habis Isya sampai jam 2 baru ketemu. Ternyata apa? Ternyata ngudut, Pak. Ngudut di sudut suatu hotel, saya keliling Madinah 5 jam berarti ya, dari habis Isya sampai jam 2. Ketemu bapaknya alhamdulillah nggak apa-apa. Nah, ini salah satu hal yang kita hindari Bapak Ibu ya, kita hindari. Jadi nanti apapun itu silakan Bapak Ibu kalau misalkan melihat oh kayaknya saya udah kepisah deh, silakan langsung telepon. Ya insya Allah saya 24 kali 11 hari on terus gitu ya. Untuk Bapak Ibu silakan
baweli aja saya nggak apa-apa. Jadi insya Allah saya siap. Misalkan, wah ini kayaknya Misa nih, Kang di mana nih? Ah, nanti langsung telepon saya aja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk bagasi jelas Bapak Ibu ya, 20 kilo. Lebih-lebih dikit 1-2 kilo nggak apa-apa, tapi kalau sampai 25 atau 25 lebih, nauzubillah gitu ya, nah itu nanti biasanya dikurangin Bapak Ibu. Ya, sama konternya. Nanti Bapak Ibu nggak check-in, nanti kita yang dari tim yang check-in, yang angkat-angkat bagasinya, cuma nanti kalau ada yang lebih, itu dipisahin. Nanti kita anterin lagi ke Bapak Ibu ini minta tolong dikurangi sekian kilo, dikurangi sekian kilo. Nah, supaya nggak ribet nanti di bandara kan. Kalau udah di bandara kan barang-barang keluar lagi ribet ya, buka-buka koper lagi. Saran saya 20 ya, 22, 23 masih aman. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Nanti untuk pertanyaan bisa di akhir. Oke, lanjut. Bismillah. Oke. Ini suhu Bapak Ibu ya. Ini masih kurang di Dubai ya. Ini masih kurang di Dubai. Karena pertama kita ke Dubai, Dubai kurang lebih Bapak Ibu sama dengan Madinah. Mekah dan Madinah sama. Ya, sama seperti Mekah dan Madinah karena masih Timur Tengah juga. Kebetulan saya terakhir berangkat sama Rauda membawa jemaah sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi saya belum update eh, secara real gitu ya, yang memang kenalan saya di sana bagaimana perkiraan cuacanya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat forecast ya, itu kurang lebih sama seperti Mekah dan Madinah, berarti 35 ke atas. Jadi kan sangat panas Bapak Ibu ya, sangat panas. Nah, biasanya ini masuk ke tadi keberangkatan tadi, biasanya keluarga misalkan ada yang mau pakai pakaian bareng di Dubai ganti gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti baju gantinya silahkan taruh di koper kabin. Kenapa saya bilang di koper kabin? Biasanya Emirates kalau misalkan penerbangan hari itu banyak orangnya, nanti biasanya beberapa koper kabin disuruh masuk ke bagasi supaya nanti di kabin pesawat tidak terlalu berat. Bapak Ibu tahu ya kabin pesawat ya. Kita naik di pesawat tuh ada kabinnya di atasnya itu. Nah, itu biasanya kalau misalkan penerbangannya melihat sikon ya, kalau penerbangan itu biasanya rame jamaahnya, itu biasanya koper kabinnya disuruh masukkan ke bagasi. Nah, biasanya saya saran kepada jemaah, misalkan Bapak Ibu berempat atau berdua atau bertiga, berarti kan kalau berdua dua koper besar, dua koper kecil ya. Berarti saran saya satu koper kecil dimasukkan ke bagasi. Jadi nggak Bapak Ibu tenteng. Misalkan suami istri berdua, berarti dua koper besar, dua koper kecil. Satu koper kecil dimasukkan bagasi, satu koper kabin dibawa yang di dalamnya baju kalau mau ganti di Dubai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa biasanya? Kalau misalkan Bapak Ibu pengen pakai batik Laudo juga tidak apa-apa, tapi yang kita wajibkan hanya keberangkatan di bandara saja. Nanti sampai Dubai, ya nanti akan saya jelaskan ketika masuk itinerary gantinya di mana dan lain sebagainya. Itu silakan kalau mau ganti bajunya ditaruh di koper kabin yang dibawa ke kabin. Koper kecil yang dibawa ke kabin. Karena nanti biasanya saya nggak bilang saya nggak berani jamin pasti dimasukkan bagasi, tapi biasanya melihat sikon itu biasanya Emirates kalau penuh kabinnya disuruh masukkan ke bagasi. Jadi nanti petugas konternya nanya sama kita, ini berapa orang? 4 orang, berarti dua masukin bagasi koper kabinnya. Kayak gitu ya. Jadi berarti Bapak Ibu silakan baju yang ingin ganti di Dubai silakan ditaruh di koper kabin kecil dan dibawa ke dalam pesawat gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau melihat cuacanya kurang lebih 35 derajat ke atas sampai 40, berarti kira-kira nggak pakai jaket Bapak Ibu ya. Nggak pakai jaket ya, pasti nggak pakai jaket karena panas. Baju tipis bisa, kaos bisa, dan lain sebagainya. Yang penting tanda di sini jaket mungkin belum terlalu urgent untuk kita pakai. Mungkin nanti di Turki pas nanti ke Selat Bosporus itu mungkin harus mungkin beberapa ya, misalkan yang memang kita karena kita tinggalnya juga di Bandung, di Jawa gitu kan jauh dari pantai gitu ya. Nanti itu angin besar. Nah, angin kencang jadi biasanya saya sarankan kalau mau bawa jaket, jaket yang tipis buat di Bosporus aja pas nanti nyampe Turki. Gitu Bapak Ibu ya. Di Istanbul, alhamdulillah di Istanbul sekarang lebih 2 bulan lalu saya ke Turki tidak terlalu panas sekarang Bapak Ibu ya. Kemarin masih musim panas, sekarang mau pergantian ke musim dingin. Jadi kurang lebih sekitar 26 sampai 30. Ya, itu cuaca di Istanbul. Karena kita 1 hari dan kita di Istanbul saja, paling saran saya itu untuk bawa jaket tipis buat nanti di atas kapal ketika kita melewati Selat
Bosporus. Karena itu anginnya, itu kan selat Bapak Ibu ya, laut itu anginnya kencang. Paling di situ aja. Selebihnya Bapak Ibu bisa pakai outfit atau baju senyamannya, gitu ya Bapak Ibu. Berarti kurang lebih sama kayak Bandung pagi-pagi ya Bapak ya. 26, 30, mungkin Bandung lebih rendah lagi cuacanya. Oke, perbedaan waktu Bapak Ibu, Turki dan Dubai sama Saudi sama 4 jam. 4 jam lebih cepat. 4 jam lebih lama berarti. Berarti Jakarta lebih cepat. Misalkan di sini sekarang jam 1, di sana berarti ditambah 4 jam 5 sore. Itu Bapak Ibu ya. Nanti untuk waktu sholat insya Allah saya share juga setiap pagi di grup. Ya, jadi waktu sholat di Dubai, waktu sholat jam berapa saya share paginya atau ketika baru landing. Nanti di Turki juga saya share setiap pagi. Oke, ini hotel kita Bapak Ibu di Madinah, Ansor Golden Tulip. Ya, ini gambar di slide, Bapak Ibu bisa cek sendiri kalau mau lebih tahu lagi bagaimana hotel kita. Insya Allah nyaman Bapak Ibu hotel kita. Dan ini posisi hotel kita Bapak Ibu. Bisa dilihat hotel kita yang kalau kelihatan ya itu kotak merah di atas tengah. Nah, itu dekat pintu 328. Jadi tinggal lurus satu blok langsung ke Masjid Nabawi, langsung ke gerbang. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu lihat ketemuan di gerbang mana gitu ya Madinah ya. Kalau kita berarti gampangnya di 328. Itu udah sudah langsung masuk pelataran Masjid Nabawi. Jadi insya Allah nggak jauh, ya, tidak jauh. Ini hotel kita di Mekah, Bapak Ibu, di Maisan Masyair, 300 lebih 300 meter lebih dari Masjidil Haram. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bisa dilihat. Jadi nanti mungkin yang pernah umroh ya, ada namanya pintu umroh yang dia ada seperti tanjakan. Nah, dari pintu umroh itu lurus mata memandang udah langsung hotel kita. Jadi udah langsung kelihatan Bapak Ibu. Yang ini tadi nih, hotel kita yang biru ini, itu udah dari pintu umroh keluar itu sudah langsung terlihat hotel kita. Kurang lebih 300 meter lebih Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kemungkinan tersesatnya sedikit. Karena keluar hotel kelihatan langsung, keluar masjid, kalau lewat pintu itu juga kelihatan langsung. Nah nanti, Kang gimana kalau keluar masjidnya nggak lewat pintu itu? Misalkan Bapak Ibu tawaf di jam-jam tawar gitu ya Ibu ya, shopping, nanti patokannya jam-jam tawar. Gimana nanti? Nanti kita jelaskan di sana Bapak Ibu ya. Kalau di sini kan nggak kelihatan. Nanti saya jelaskan di sana. Kalau misalkan keluarnya di pintu-pintu mana, patokannya Zamzam Tower dari Zamzam Tower ke hotel kita lewat mana? Nanti saya jelaskan di sana. Ini hotel kita Bapak Ibu di Istanbul di G Hotel ya. Kita insya Allah satu malam di Istanbul. Ada kolam renangnya juga bagi yang ingin berenang. Tapi karena kemungkinan saya tidak sarankan karena kita sampai malam dan paginya itu langsung city tour. Jadi capek ya. Tapi biasanya kadang-kadang remaja-remaja biasanya pengalaman saya ngajakin berenang gitu ya malam-malam. Oke, ini kondisi hotel di Arab Saudi Bapak Ibu ya. Jadi maksud kami menyampaikan ini, eh, alhamdulillah selama saya di Raudah tidak pernah ada komplain tentang hotel. Apalagi nauzubillah mungkin hotelnya tidak terpesan dan sebagainya tidak pernah. Akan tapi hal-hal ini berdasarkan pengalaman saya juga pernah terjadi, tapi tidak sering. Yang pertama apa? Kamar tidak standar seperti pada negara wisata pada umumnya. Jadi misalkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan pernah ke Bali atau kemana, jangan disamakan hotel Bali dengan hotel di Mekah dan Madinah. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sana itu pelayanan full 365 hari setahun. Kalau di Bali mungkin misalkan peak season atau nanti ketika musim panas gitu kan bule-bule ya. Tapi kalau di Mekah Madinah ya Bapak Ibu di Saudi itu benar-benar 1 tahun full tidak berhenti. Jadi mungkin kondisi kamar yang tanda kutip di bawah level kita yang biasanya hotel Indonesia bisa dimaklumi. Karena apa? Karena pekerjaan mereka terus Pak. 1 tahun itu terus. Hajian ada ya. Setelah haji umroh mulai terus sampai nanti masuk hajian lagi. Seperti itu ya. Tapi alhamdulillah saya sama-sama Rauda tidak masalah hotel tidak pernah ada yang hal-hal seperti ini jarang sekali terjadi. Kalau saya adapun ketika saya bawa jamaah tidak pernah terjadi Bapak Ibu. Yang kedua sering tidak tersedia air minum di kamar. Ini juga jarang. Yang ketiga lift kecil tidak terlalu banyak. Nah, mungkin ini lift mungkin beberapa yang pernah terjadi Bapak Ibu ya.
Biasanya kayak gini Bapak Ibu, lift itu biasanya dia melihat sikon. Kalau misalkan peak season, misalkan winter ya, musim dingin, karena orang umroh biasanya kan maunya musim dingin supaya nggak terlalu panas di Saudinya. Nah itu biasanya karena makin banyak jamaah umroh itu akhirnya liftnya bahkan ini guys di beberapa hotel ya Bapak Ibu merata ya, bahkan di hotel-hotel yang dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun kadang-kadang rusak karena apa? Saking banyak 24 jam itu nggak berhenti Bapak Ibu. Ya, tapi di hotel kita Aswa Golden Tulip ya, saya selama ini sama Rauda, insya Allah aman terus liftnya Bapak Ibu ya, aman terus, berfungsi terus. Kalaupun pernah tidak berfungsi, biasanya langsung saya laporkan ke resepsionis, biasanya langsung di servis hari itu juga. Yang keempat handuk. Nah ini juga bisa. Biasanya kalau ada yang kurang-kurang nanti silakan langsung hubungi saya Bapak Ibu. Nanti saya bilang resepsionis langsung diantarkan ke kamar. Biasanya. Yang kelima, petugas hotel tidak terlalu lama seperti di Indonesia, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin yang pernah umroh merasakan ya, di sana semuanya tanda kutip pekerja luar negerinya kebanyakan orang mana Bapak Ibu? Bengali, Bangladesh, India, dan apa satu lagi Pakistan. Seperti Bapak ya. Daerah-daerah situ negara situ. Nah, mungkin mereka Bapak Ibu tanda kutip ya, ada beberapa yang mungkin kurang ramah. Tapi kurang ramahnya itu bukan berarti kurang ramah melebihi yang tidak sewajarnya gitu enggak Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan sama orang Sunda dibandingkan sama orang Jawa itu jauh Bapak Ibu ya karena mereka berbeda budaya, berbeda daerah juga, iklimnya juga jadi memengaruhi kepada karakter mereka gitu. Banyak dari mereka yang bisa bahasa Indonesia karena jemaah Indonesia banyak. Jadi silakan Bapak Ibu coba-coba aja ngomong bahasa Indonesia sama mereka. Jadi ketika nyampe Saudi jangan Bapak Ibu jangan berat, wah berarti semuanya bahasa Arab. Enggak Bapak Ibu, silakan coba bahasa Indonesia. Ya mereka banyak yang sudah belajar bahasa Indonesia atau tidak. Gitu ya. Yang keenam kamarnya tidak dibersihkan kecuali diminta ini tidak pernah terjadi. Saya selama di Roro tidak pernah terjadi. Ketika saya masih di Saudi juga nggak pernah terjadi. Ya, alhamdulillah ya. Lanjut mata uang Bapak Ibu. Oke. Jadi kita ke berapa negara Bapak Ibu? Tiga negara ya. Berarti ada Dubai, ada Turki, ada Saudi. Nah, yang pertama Dubai dulu Bapak Ibu ya. Dubai saran saya, memang Dubai bisa pakai real Saudi juga bisa pembayaran cash. Bapak Ibu yang mau tuker real Saudi bawa dari Indonesia boleh. Tapi saran saya di Dubai pakai kartu. Kenapa? Kenapa pakai kartu? Karena kita kan sebentar saja di sana. Kedua, kalau misalkan Bapak Ibu bawa uang memang ada limitnya ya uang apa namanya bawa ke pesawat itu. Cuma nanti akan menu-menuhin. Menu-menunya apa? Tas dompet Bapak Ibu karena masih ada Turki, masih ada real. Jadi saran saya kalau mau belanja di Dubai itu apa? Saya sarankan karena bentar juga Bapak Ibu ya. Dan tempat-tempat wisata di Dubai nanti kita akan jelaskan ketika bahas itinerary itu kebanyakan hanya foto stop. Kenapa saya sangat yakin jemaah biasanya nggak beli di Dubai? Pertama, tempat-tempat banyak foto stop. Kedua, harganya sangat-sangat mahal Bapak Ibu. Jadi nggak ada Bapak Ibu ya di sana toko toko misalkan jam Casio KW gitu nggak ada. Semuanya ori Bapak Ibu ya, nggak ada yang palsu ya. Jadi saran saya membawa ATM. Nah, ATM-nya yang seperti apa? Yang ada logo Visa atau Mastercard ya, kelihatan ya. Semua bank bisa, yang penting ada logo Visa atau Mastercard. Biasanya sekali penarikan itu 20 sampai 30 ribu, tergantung banknya ya. Kalau saya dulu BCA itu kurang lebih 25 ribu, 22 sampai 25 ribu satu kali pengambilan. Gitu ya. Nanti pengambilan itu langsung dikonvers ke mata uang sana, gitu ya. Dan ini juga berlaku di Turki, Bapak Ibu. Di Turki bisa juga pakai kartu. Ya, ada ATM di sana. Nanti saya tunjukkan ATM yang biasanya jemaah itu ambil uang. Tapi saran saya kalau di Turki, Bapak Ibu, ada cara yang lebih mudah. Pertama, mungkin Bapak Ibu bisa bawa ATM. Kedua, mungkin Bapak Ibu bisa tukar sendiri di Money Changer Indonesia di Bandung sini sebelum berangkat. Atau Bapak Ibu nanti kita bikinkan list. Nanti Bapak Ibu tinggal terima uangnya di dalam amplop. Begitu sampai di Bandara Turki, sampai ke bis kita ke hotel, Bapak Ibu tinggal ambil. Bisa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saran saya, supaya nggak ribet, silakan yang terakhir Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu nanti di bandara nggak pusing, wah keluar bandara nyari ATM, atau nanti minta tolong dong ini ambil ATM lain. Nggak. Bapak Ibu silakan ngelis. Nanti ada listnya di grup ya. Biasanya H-7 kita share atau H-10. Nanti
langsung di list nominalnya berapanya, nanti ditransfer, nanti sampai sana sudah langsung kita berikan per amplop supaya memudahkan Bapak Ibu semua. Seperti itu ya. Karena insya Allah nanti kita akan nyampainya malam Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah malam itu pengennya istirahat langsung ke hotel. Nah, jadi kalau masih mikirin nanti uang bagaimana besok mau belanja Kang gini-gini segala macam, mungkin saran saya lebih baik eh, dengan cara yang ketiga Bapak Ibu ya. Untuk menghitungnya, kalau Saudi sekarang satu real itu sekitar 4.400-an, 4.200 sampai 4.500. Ya. Kalau Turki itu silakan Bapak Ibu dibagi dua. Misalkan dikali dua maaf. 500 lira dibagi dua Bapak Ibu. 500 lira itu berarti 250.000 kurang lebih. Ya karena mereka juga inflasi, Pak. Turki salah satu negara yang terkena inflasi sama seperti Indonesia kurang lebih. Kalau nggak salah lebih kan Turki sampai 150% inflasinya. Jadi kalau mau belanja nanti misalnya Bapak Ibu sudah searching dari sekarang, oh ini harganya segini segini berapa lira ya? Gampangnya langsung tinggal dibagi dua, dibagi dua. Oke, ini kebutuhan primer juga Bapak Ibu ya, yaitu apa? Charger. Ya. Untuk colokan Bapak Ibu silakan bawa yang tiga ya, colok tiga. Kenapa? Karena di internasional semuanya kebanyakan, apalagi di Eropa ya, Turki dan juga kalau di Saudi mungkin di hotel iya, tapi ada sih biasanya diakalin gitu Bapak Ibu ya, pakai ini. Tapi saran saya daripada seperti itu mendingan bawa sendiri-sendiri lebih enak. Gitu, ya. Colok tiga, ya itu beli satu aja buat keluarga nanti atau nanti biasanya yang nanti kan kamarnya nggak semuanya sekeluarga ya suami istri nanti ada yang misalkan bawa-bawa bareng nah itu biasanya silakan satu orang yang bawa colok nanti semuanya lewat situ ini fleksibel ya tapi memang harus kita sampaikan karena takutnya nanti nggak bawa akhirnya bingung untuk mengecas HP. Oke, ini checklist perlengkapan kita Bapak Ibu. Ini yang kita cantumkan di sini ini yang penting-penting ya. Selain itu Bapak Ibu saran saya selain itu boleh cuma nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena biasanya Bapak Ibu apalagi kita ke Dubai, apalagi kita ke Turki pengen belanja, pengen bawa oleh-oleh atau minimal pengen lihat oh kayaknya ada yang biasa orang Indonesia gitu ya, ada yang viral nih di Turki apa, pengen beli misalnya baklava dan lain sebagainya. Itu saran saya bawa hal-hal ini aja ya. Tas pasti, paspor ini yang paling penting Bapak Ibu ya, tas. Saran saya Bapak Ibu, untuk paspor atau dompet ya, silakan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu biasanya bawa tas kecil ya biasanya, sudah biasa ya kalau enggak trip. Kalau bapak-bapak silakan bawa tas lempang, Pak. Entah itu nanti tas dari Rodo sudah ada kan Bapak Ibu ya, atau misalkan bapak-bapak punya tas lempang khusus untuk HP, paspor dan lain sebagainya. Kenapa saya bilang? Karena kalau paspor di tempat lain dan ini sering sekali kejadian 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu jamaah ada yang harus pulang lagi. Kenapa? Paspornya hilang. Jadi dari Dubai, Turki ketika mau ke Saudi, paspornya hilang, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi mau kita urus sebagaimanapun, kalau paspor hilang, itu apalagi Saudi ya yang memerlukan visa, itu nggak bisa masuk, tidak jadi umroh. Ini pengalaman 2 minggu yang lalu. Maka saya sarankan paspor di satu tempat dan jangan digabung misalkan keluarga. Kalau misalkan anak kecil oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan berempat ya keluarga jangan digabung. Kenapa? Karena kalau satu hilang hilang semua gitu ya. Jadi masalahnya lebih besar daripada kalau megang sendiri-sendiri. Seperti Bapak Ibu ya. Nah, saran saya bagaimana? Setiap kali turun dari bis atau setiap kali turun dari kendaraan yang kita gunakan bersama-sama, silakan cek paspor. Akan tetapi nanti pengecualian di Saudi, Pak. Di Saudi insya Allah ketika sampai di Madinah, paspor dikumpulkan, tanggung jawabnya ke saya. Sampai nanti kita mau balik lagi ke Indonesia, ke bandara, saya bagikan lagi. Tapi di Dubai dan di Turki, paspor tanggung jawab masing-masing. Ya, jadi ini sangat karena apalagi kan kita belum sampai Saudi nih ya, ada dua negara nih ya. Jadi silakan Bapak Ibu paspor selalu diingat-ingat gitu ya. Dan sering juga paspor Bapak Ibu ketinggalan di kursi pesawat. Nah ini, kenapa saya bilang harus pakai tas? Karena nanti mungkin Bapak Ibu yang pernah naik pesawat ke luar negeri ya, itu sebelum naik pesawat biasanya pramugara-pramugarinya minta lihat tiket. Biasanya tiket kita selipkan di
di paspor. Dilihat kan tiket kita. Kita pegang, kita jalan ke tempat kursi kita, naruh tas segala macam, nanti pas duduk, kalau nggak bawa tas, refleks biasanya udah mau masuk ke kantong atau ini susah kan gitu ya. Ditaruh di kursi pesawat dan itu sangat-sangat bahaya Bapak Ibu. Sangat-sangat bahaya. Karena apa? Pesawatnya langsung ganti, itu langsung dibersihin. Kalaupun bisa, ada kemungkinan terlambat yang hilang ini. Karena nggak mungkin kita akhirnya menunggu satu orang gitu ya. Nah, jadi saran saya jadikan satu tempat ya dan jangan sampai tertinggal di pesawat. Sebelum turun pesawat silakan Bapak Ibu lihat depannya. Itu ada di depan sofa itu kayak di bis ya, kereta itu ada silakan dilihat ada charger, ada HP, ada power bank, ada password. Biasanya empat ini yang sering ketinggalan. Ya, silakan diingatkan Bapak Ibu ya. Yang kedua, uang pasti balsam minyak kayu putih pasti lebih khusus di Turki ya. Karena nanti di Turki kita ke Selat Bosporus itu anginnya kaget, sangat kencang. Cemilan, perlengkapan ibadah pasti, handphone, charger, ini hal-hal yang, pasti dibawa Bapak Ibu untuk, trip. Nah ini Bapak Ibu, masker dan obat-obatan. Mungkin masker silahkan, tapi mungkin di Saudi aja dipakainya, karena biasanya musim panas ini Saudi badai pasir. Bukan badai pasir yang besar Bapak ya, tapi anginnya tuh ada pasirnya. Paling kalau mau bawa masker dipakainya di Saudi. Tapi kalau untuk di Dubai dan di Turki aman soal nggak pakai masker. Nah, dan juga ini satu Bapak Ibu obat-obatan. Jadi obat-obatan itu memang dari travel kita menyediakan tapi untuk kapasitas yang terbatas. Jadi nanti saya bawa kotak P3K itu ya mungkin nggak kalau misalkan semua orang dapat mungkin seperempatnya aja. Nah, jadi silakan Bapak Ibu membawa obat masing-masing. Terutama kalau Bapak Ibu ada yang punya riwayat penyakit yang memang harus selalu minum obat. Jadi silakan dibawa obatnya. Dan satu lagi mungkin untuk ibu-ibu ya, perempuan yang kita kan insya Allah umroh itu tanggal 25 September Bapak Ibu. Jadi silakan dari sekarang kan udah sekitar 2 minggu ya. Dilihat mungkin dari bulan sebelumnya yang datang bulan ya perempuan nanti silakan dibawa obat pilnya ya. Kenapa saya sarankan pil? Biasanya nanti pengalaman saya itu biasanya banyak yang minta suntik. Suntik bisa di Saudi. Akan tapi selama ini sebelum sampai suntik biasanya saya bilang ibu bawa pil, mbak bawa pil, teteh bawa pil, silakan minum tambah dosisnya. Akhirnya nggak jadi suntik. Jadi biasanya hari pertama di Turki udah bilang, Kang ini udah apa namanya udah waktunya nih sekarang nih. Saya bilang, udah memang waktunya atau masih flag aja atau gimana? Biasanya kalau udah waktunya, sudah memang waktunya, udah bukan flag, saya bilang langsung tambahkan dosisnya. Biasanya 1 hari 2 kali, saya bilang 3 sampai 4 kali. Dan itu alhamdulillah manjur terus. Jadi sampai H-1 pernah waktu itu ada jemaah, masih nih, masih deres nih. Malamnya saya bilang, "Ibu bismillah tambah hari ini minum 4." Jadi habis makan pagi, siang, sore, malam minum obatnya, paginya sebelum kita berangkat berhenti. Qadarullah, gitu ya. Jadi insya Allah kalau pil itu cukup Bapak Ibu ya. Cukup. Jadi nanti mungkin nanti akan saya ingatkan ketika hari pertama di Turki. Hari pertama di Turki, sebelum kita bertolak ke Madinah itu nanti saya ingatkan untuk meminum obatnya. Biasanya kan minum obatnya kan nggak harus nunggu ketika waktunya kan, sebelumnya udah diminum. Nah, silakan nggak apa-apa. Jadi bagi yang periodenya sekitar tanggal 20 akhir bulan ini bisa disiapkan Bapak Ibu ya obatnya. Sepatu sendal pasti jelas, perlengkapan mandi, pakaian harian, obat, gunting kuku. Nah, ini gunting-gunting kuku ini. Karena biasanya sering kami cantumkan, cuma kadang-kadang jamaah lupa juga. Gunting Bapak Ibu, gunting biasa untuk tahalul atau gunting kuku buat gunting kuku, itu kan benda tajam jatuhnya. Jadi jangan sekali-kali itu dibawa ke dalam kabin pesawat. Jadi kalau mau bawa, Pak Ustadz saya mau bawa gunting sendiri nanti buat tahalul atau saya mau bawa gunting kuku gitu kan. Di sana mungkin gunting kuku. Nah, itu ditaruh di mana? Di koper bagasi. Kenapa? Kalau di koper kabin atau kita bawa, nanti lewat X-ray diambil. Gitu Bapak Ibu ya. Diambil kenapa? Karena benda tajam. Ya, benda tajam cairan lebih dari 100 mili itu tidak boleh di kabin.
Ya, nanti biasanya ada juga nih, ada yang beli madu atau beli zaitun di Turki biasanya ada. Atau cuka apel itu ada biasanya apa nanti kita ke tempat eh, penjualannya itu biasanya langsung saya ingatkan masukkan ke bagasi. Karena petugas bandara nggak peduli Bapak Ibu mau baru beli atau gimana, mau saya bantu ngomong juga biasanya mereka langsung kalau memang ini cairan lebih dari 100 mili diambil, kalau memang ini benda tajam diambil. Gitu ya. Jadi usahakan nanti kalau misalkan beli-beli, misalkan itu benda cair atau ya kalau benda tajam enggak ya, cuma misalnya bisa benda cair itu sering saya ingatkan untuk masukkan ke bagasi. Jadi insya Allah masih ada waktu untuk masukkan ke bagasi. Gitu ya. Stop kontak tadi udah, bantal leher ini tambahan aja silahkan Bapak Ibu. Kalau untuk bantal leher saran saya nggak apa-apa bawa, yang penting jangan sampai ketinggalan. Karena tetap yang saya fokus prioritas saya utama pasti biasanya koper dan koper kabin. Ketika check-in check out hotel yang saya hitung itu. Nah, biasanya jemaah ada bantalnya ditaruh di koper kabin dililitin. Nah, itu kadang turun-turun kelepas misalkan di dalam bagasi bis. Akhirnya nggak keambil. Nah, maka saran saya kalau mau bawa bantal leher silahkan dijaga sendiri-sendiri. Dan nggak usah dimasukkan ke bagasi ketika lagi kita city tour. Dibawa saja atau dimasukkan tas atau digantung di tas yang dibawa. Karena pernah ada juga ada yang hilang gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, barang-barang tadi saya bilang bisa dilihat ya, barang-barang yang tidak boleh ada di koper kabin. Ya. Yang atas itu barang-barang yang boleh ada di koper bagasi, bawahnya itu barang-barang yang nggak boleh di koper kabin. Ini biasanya Bapak Ibu, misalkan ibu-ibu nih sering skincare, ya nanti di Dubai ya, kan mau ganti itu ya kita kan nyampe Dubai pagi Bapak Ibu ya. Misalkan mau pakai sunscreen, kalau misalkan sunscreen yang kecil-kecil itu insya Allah nggak bakal diambil. Tapi kalau misalkan mau make upan juga dan lain sebagainya, saran saya eh, tidak usah dimasukkan koper kabin yang turun nanti ketika di Dubai. Kenapa? Karena ada kemungkinan diambil. Kedua, kita kan di Dubai nggak seharian full juga. Paling yang penting sunscreen saja. Jadi mungkin makeup bisa dari malamnya, cuma nanti mungkin tipis-tipis makeup yang penting nggak cairan ya. Karena kan mungkin ibu-ibu ada cairan khusus untuk apalah saya kurang tahu juga tuh biasanya daripada diambil gitu kan. Karena kan sering saya, Kang tadi diambil, ya saya gimana lagi Bu ya. Kalau udah lewat imigrasi sih saya juga X-ray saya nggak bisa berbuat banyak, maka saya himbau dari sekarang gitu ya. Biasanya ya sunscreen cukup ya untuk nanti kan panas di Dubai ya. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa dilihat lagi. Sudah saya jelaskan, mungkin bisa dilihat 1 menit ya dilihat ini. Eh, Tas yang kecil yang saya bilang tadi buat paspor, silakan masukkan di dalamnya buku doa atau Al-Quran ya. Hal-hal yang buat umroh itu dijadikan satu tempat itu satu tas kecil dan itu sangat membantu Bapak Ibu. Karena nanti kita ketika umroh kan nggak bawa tas ya, udah masuk koper semua. Jadi bawa tas lempang aja yang di dalamnya itu udah masuk semua tuh Quran mau mau setelah umroh mau itikaf Quran ada gitu ya. Buku doa nanti umroh juga udah ada. Jadi dijadikan di satu tas saran saya seperti itu ya. Power bank juga Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 20.000 ya maksimal 20.000 mAh. Jadi biasanya ya, tapi jarang sih ya biasanya anak-anak muda gitu ya power bank yang besar-besar itu. Tapi kalau Bapak Ibu insya Allah standar semua ya. Dokumen ini bisa dilihat juga Bapak Ibu. Paling nanti yang jika perlu ya jaket, sweater itu nggak usah tebal-tebal gitu ya. Karena kita masih musim panas. Nah ini biasanya ibu-ibu nih. Kita kan ada campuran Bapak Ibu ya. Jemaah Jakarta Bandung. Minggu kemarin saya sudah mengisi manasik di jemaah Jakarta juga. Saya sampaikan untuk baju ikhram ibu-ibu silakan rembukan sendiri-sendiri di grup. Biasanya bareng-bareng mau putih, putih semua, mau hitam, hitam semua, atau mau beda-beda juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi saran saya putih atau hitam gitu ya. Nanti itu silakan bisa dirembukan masing-masing kalau ada yang mau merembukan gitu, mau voting bisa di grup nanti ya. Kalau bapak-bapak enggak ya, karena kita kayak umroh pasti ya kalau umroh ya. Ini untuk umroh aja ya.
Ketika umroh. Kalau bapak-bapak pasti kita semua sama kain ihram. Nah, ini barang-barang bawaan ini penjelasan detail dari gambar tadi ya. Kalau untuk di Saudi, insya Allah Bapak Ibu yang lain-lain itu ada bumbu. Insya Allah Bapak Ibu nggak usah bawa bumbu bawa bumbu banyak-banyak. Kenapa di Saudi? Karena di Saudi makanannya sudah makanan lidah Indonesia. Chefnya ada juga orang Indonesia. Paling nanti di Turki Bapak Ibu agak sedikit kaget. Kenapa? Karena di Turki namanya sarapan tidak ada nasi. Ya. Jadi sarapan mereka Eropa Bapak Ibu ya, telur, omelet, kentang, sosis, daging, dan lain sebagainya. Dan kita pun di Turki satu hari aja paketnya kan. Jadi insya Allah tidak terlalu kaget. Jadi kalau mau bawa bumbu-bumbu mungkin sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, untuk nanti masuk total semua barang Bapak Ibu ya. Jadi saran saya Bapak Ibu supaya tidak menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan jemaah yang lainnya, bawa koper bagasi satu dari Rauda, bawa koper kabin satu dari Rauda, bawa tas yang tidak besar, tas ransel atau tas lempang lebih enak ya. Cukup itu aja. Kenapa saya bilang? Karena nanti biasanya sama di bandara, kalau misalkan Bapak Ibu, biasanya gini, koper kabin, terus bawa tas, terus bawa satu lagi tas yang buat mudik gitu ya. Nah itu nanti dilihat sama orang konter, biasanya suruh, walaupun nggak ditimbang, itu suruh kurangin. Apa ya bahasanya? Brandong petong gitu ya. Jadi banyak tuh kanan kiri udah. Nah, saran saya secukupnya aja kalau kabin itu berarti koper kabin, satu ransel, atau tambah lagi satu tas kecil cukup. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti kita juga pertama datang ke Dubai. Di Dubai kita city tour-nya foto stop. Jadi kalau Bapak Ibu bawa banyak barang ke kabin, nanti pegel, nanti capek gitu ya. Dan di Turki juga. Tapi kan kalau di Turki kan bagasinya turun gitu ya. Jadi maksud saya lebih baik diminimalisir, diminimalisir bawanya supaya tidak capek karena sekali lagi salah satu dari amanah saya juga ada menjaga kesehatan Bapak Ibu. Jadi saya kalaupun ada hal-hal sebelum umroh yang sekiranya berbahaya dan sekiranya bisa mengurangi kesehatan Bapak Ibu ketika umroh, saran saya tidak usah dilaksanakan. Seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya ketika kita baca itinerary. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau mau seperti ini aja dua aja lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Ini nanti di pesawat Bapak Ibu ya. Itu nanti untuk pesawat Bapak Ibu biasanya masalah seat ini ya. Saran saya Bapak Ibu, kalau misalkan nanti seatnya nggak barengan, saran saya duduk di seat yang sudah ditentukan di tiketnya dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan karena ini kita penerbangannya internasional Bapak Ibu ya. Orang Eropa, orang Timur Tengah, internasional, orang di luar Indonesia atau luar ASEAN lah, itu sangat tidak respect kalau kita udah dudukin tempat dia dulu. Jadi misalkan Bapak Ibu nih berempat, ini A1, A2, A3, satu lagi B1 misalkan. Udah kita kamu sini aja, nanti ada orang kita bilang nih kita keluarga, nanti dia di situ. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi silakan duduk dulu. Nanti kalau misalkan orangnya sudah datang, misalkan orang Indonesia, silakan langsung ngomong, Pak ini Pak Bu, saya ke warga sini, nanti di sana bisa kebetulan misalkan dia kepisah juga satu kan tuh dekat ke warganya. Tapi kalau orang luar negeri, ya saran saya tunggu mereka datang, tunggu duduk dulu, baru bilang, ya. Kalau misalkan nggak bisa, nanti saya bantu. Saya akan masuk pesawat terakhiran. Jadi saya masuk pesawat terakhiran, nanti bisa angkat tangan gitu ya. Ini Kang ini di sini nanti saya misalkan misalkan orang Arab atau orang Eropa nanti saya omongkan pelan-pelan ya. Tapi saya nggak menjamin dia mau pindah atau enggak. Tapi lebih baik Bapak Ibu duduk dulu. Jadi mereka kalau udah melihat Bapak Ibu duduk di tempat mereka, habis itu Bapak Ibu minta tolong pindah, mereka udah makin nggak mau gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu ya, pengalamannya seperti itu. Jadi nanti eh, duduk dulu per kursinya masing-masing. Ya, ini kursi bisa digunakan untuk sedikit berbaring, yang nanti dijelaskan juga sama pramugari-pramugari di sana. Seat belt jelas, ada meja lipat kecil, pastikan tidak menaruh paspor. Nah ini ya, yang dimerahkan yang saya omongkan tadi. HP, paspor jangan sampai ditaruh di depan sofa itu ya. Di depan sofa tuh yang di belakangnya itu, nah itu Bapak bisa lihat di gambarnya itu nanti di bawah layar tuh ada tempat. Itu jangan sekali-kali HP, power bank, dompet, hal-hal berharga semuanya taruh situ jangan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bawa
apa bawa buku atau misalkan Bapak Ibu bawa bantal bisa ditaruh situ atau bawa apa bisa tapi yang tadi saya sebutkan itu sangat-sangat rawan jangan sampai apa namanya ditaruh di situ dan nanti ketika landing silakan dilihat lagi jadi jangan langsung buru-buru keluar Bapak Ibu ya santai aja insya Allah karena kenapa karena walaupun Bapak Ibu buru-buru yang keluar juga bisnis dulu bisnis kan depan bisnis keluar dulu baru kita yang ekonomi ke keluar maka santai aja dilihat lagi mungkin ada yang jatuh di bawahnya HP-nya pernah terjadi juga Bapak Ibu ya HP jatuh di bawah dilihat lagi HP-nya semuanya setelah itu baru keluar nah ini cara bersuci di pesawat Bapak Ibu ya ini saya langsung ke yang sebelah yang ininya ah itu bisa lihat Bapak Ibu ya nanti mungkin bagi yang pertama kali naik pesawat entah pertama kali naik pesawat atau pertama kali internasional kurang lebih seperti ini ya kurang lebih seperti ini bentuknya nanti di dalam nah untuk bersuci Bapak Ibu saran saya Bapak Ibu misalkan yang eh, nggak beser gitu ya, mohon maaf ya, maksudnya nggak sering bolak-balik kamar mandi, itu bisa tayamum, tidak apa-apa. Ada rukhsahnya dalam agama kita dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Tapi misalkan Bapak Ibu yang sering beser ya kan, itu misalkan mau ke kamar mandi juga sekalian wudhu, saran saya bawa botol kecil seperti ini Bapak Ibu ya, botol kecil atau parfum. Cuma sekali lagi sama-sama kita belajar Bapak Ibu ya, saya pun juga masih belajar. Kalau parfum silahkan Bapak Ibu pastikan air yang disemprotkan untuk wudhu itu ngalir ya. Sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi di dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu ya, membasuh muka ya, ada namanya mencuci muka, ada namanya membasuh tangan, ada namanya membasuh rambut, ada yang namanya mencuci kaki. Nah, diksi yang mencuci ya, itu airnya syaratnya tuh airnya harus netes sehingga disebut mencuci. Tapi kalau membasuh itu airnya enggak netes. Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi jamaah itu, ini dari dalam ilmu fikihnya Bapak Ibu ya, itu kalau nyemprot parfum itu kan nggak sampai menetes. Misalkan kita nyemprot parfum mau ngasih air untuk muka gitu ya. Kita semprotkan. Itu kan biasanya kalau parfum kan kita karena biasanya parfum bukan untuk wudhu gitu ya. Jadi kita dikit yang penting basah aja. Nah, itu tidak sah Bapak Ibu. Ya, jadi saran saya kalau parfum silakan banyak sampai menetes dan ketika di apa namanya ditaruh di muka itu sampai airnya menetes. Dan yang salah sering kali terjadi itu seperti ini Bapak Ibu, misalkan ini parfum, ini langsung di kalau netes sah, tapi biasanya kan kita kayak gini ya, namanya ini kayak parfum biasa gitu ya, jadi dikit. Nah, itu tidak dihitung namanya mencuci. Kalau membasuh seperti membasuh tangan, terus membasuh apa namanya ini rambut itu tidak apa-apa, tidak sampai menetes. Jadi saran saya kalau parfum seperti itu, kalau mau botol kecil nggak apa-apa. Botol segini cukup Bapak Ibu. Saya sudah prakteknya sering botol segini cukup. Dikerjakan yang wajib-wajib aja. Apa yang wajib? Muka satu kali basuhan. Tangan kanan kiri satu kali basuhan. Rambut satu kali basuhan. Kaki satu kali basuhan. Itu yang wajib. Satu kali aja. Ya, yang selama ini kita lakukan tiga kali itu dua dan tiganya itu sunnah. Sedangkan kita dalam keadaan safar. Dalam safar ada namanya ruksoh. Jadi kalau kita mengerjakan sunnah akhirnya membuat yang lain itu dalam tanda kutip terganggu, itu juga akhirnya sunnahnya tidak dapat. Maka kita harus kerjakan yang wajib-wajib saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau udah sampai di Turki, di Makkah, di Madinah, wah silakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau mengerjakan semua sunnah, bahkan dianjurkan semuanya, silahkan ya. Ini karena ini di pesawat ya. Hmm, dan biasanya Bapak Ibu, ini saya wanti-wanti biasanya itu di toilet, kita toilet duduk Bapak Ibu ya. Biasanya nah, ini kan karena namanya toilet duduk gitu Bapak Ibu ya, silakan dicek lagi sebelum Bapak Ibu, mohon maaf sebelum Bapak Ibu duduk untuk mengeluarkan hajat, itu silakan dibersihkan dulu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau tidak dibersihkan, nanti kita ketika istinjanya atau ketika membersihkan bekas kita eh, buang air besar atau buang air kecil, itu nanti kita nggak tahu apa yang ada di situ sebelumnya. Jadi itu bagian dari apa? Bagian dari sikap kehati-hatian kita, ya. Karena mohon maaf, misalkan ada bule juga, kita nggak tahu, gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, jadi saran saya biasanya sebelum duduk itu silakan
cek dulu dibasuh air dulu lah minimal ya supaya supaya lebih hati-hati karena itu kita nggak tahu sebelumnya itu ada apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk di dalam pesawat ya. Sebenarnya banyak sekali dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu cara-caranya. Bahkan kalau mau lebih detailkan lagi, misalkan kalau misalkan ngambil airnya di sini, kalau airnya semua satu pesawat itu wudhu, dan akhirnya gara-gara air semua itu wudhu, pesawatnya nanti berbahaya kalau airnya dipakai untuk wudhu semua, maka harus ada yang tayamum, seperti itu. Itu banyak detailnya. Cuma saya biasanya tergantung Bapak Ibu mau tayamum atau mau wudhu. Kalau wudhu seperti itu, kayak tayamum tidak apa-apa juga. Yang penting kita sudah mendapatkan rukhsahnya, ya, rukhsahnya. Nah, ini makanan di pesawat Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini, apalagi kita ke Dubai ya, Bapak Ibu ya. Ke Dubai itu makanan Timur Tengah ya. Biasanya ada nasi, ada ayam, ada daging. Biasanya orang Indonesia nasi ayam itu biasanya udah pasti seperti ini ya, kurang lebih. Nah, oke Bapak Ibu. Ini salah satu step-step kita nanti ketika sampai di Turki ya. Ini nanti saya akan jelaskan lebih detailnya ketika baca itinerary. Cuma Bapak Ibu bisa baca ini ya, dilihat. Nanti yang penting Bapak Ibu paspor ketika sampai di Turki, tanggung jawab Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti setelah keluar imigrasi biasanya dicek paspor lagi tuh, ya. Kalau di Turki namanya bukan imigrasi karena nggak pakai visa, pakainya paspor. Jadi nama posnya tuh passport control. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu pegang paspornya, dimasukkan ke tas lagi, dijaga baik-baik. Nah, karena kita di mana di Turki itu tidak ada tim, jadi tim kita tuh benar-benar saya, tour guide Turki dan fotografer 3 orang untuk kurang lebih 50 orang ini ya. Jadi nanti kita ambil bagasinya itu sendiri-sendiri Bapak Ibu. Di compare sendiri-sendiri. Insya Allah kita nanti di Bandara Istanbul dari compare ke exit keluar itu nggak terlalu jauh. Jadi insya Allah kalau misalkan yang lansia nggak kuat bawa, minta tolong keluarganya, yang lain, sanak familinya, dibawakan itu insya Allah nggak jauh. Ya, tapi kalau di Saudi, insya Allah tim kita banyak, Bapak Ibu nggak usah pikir koper lagi. Jadi nanti ketika keluar imigrasi, Bapak Ibu langsung ke bus, nunggu di bus, koper sudah ada yang mengumpulkan. Seperti itu ya. Nanti di Turki. Sebenarnya Bapak Ibu di Turki juga bisa kita pakai troli, cuma di Turki trolinya berbayar. Pakai koin lira itu ya. Dan itu Bapak Ibu mungkin kalau yang udah bawa bisa tukarkan, kalau yang belum, jadi agak repot kan. Dan karena kita sampai malam, kita nggak mau lama-lama di bandara, mau cepet langsung ke hotel, saran saya silakan bawa sendiri-sendiri. Ya, langsung naik ke bis, nanti di bis Bapak Ibu tinggal taruh aja depan bis, nanti ada eh, saya dan tour guide yang masukkan, nanti kita langsung ke hotel karena kita mengejar istirahat. Ya, karena besoknya kita ada city tour. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk di Turki. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Seperti ini koinnya. Sangat dekat Bapak Ibu kalau Istanbul sangat dekat antara conveyor ke eh, pintu exit. Nah, nanti ke parkiran bisnya turun satu lantai naik lift langsung ada bisnya. Nah, ini dia makan pagi, makan siang ini pengaturannya Bapak Ibu ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ini kurang lebih sama semuanya di Turki juga, tapi nanti mungkin ada perubahan melihat melihat situasi dan kondisi di sana. Kemarin saya di Dubai sarapannya di bis. Kenapa? Karena tiketnya jam 2 berangkat. Jadi jam 11 udah harus tiba di bandara. Jadi kalau mau turun ke restoran lagi, itu memakan waktu yang lama. Jadi sarapannya dimasukkan ke nasi kotak dibawa ke bis. Nah, hal seperti ini, itu nanti saya nggak bisa jelaskan dengan pasti sekarang. Karena melihat situasi dan kondisi. Ya. Tapi kalau misalkan memang di hotel atau kita turun di restoran, itu kurang lebih makannya jam segini. Pagi dimulai setengah 7, siang nanti setelah zuhur, malam setelah maghrib. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini juga Bapak Ibu ya, kalau ada keterbatasan biasanya kemarin saya seringnya itu, Pak Ustadz nih dagingnya kambing apa sapi gitu ya. Itu silakan ngomong ke saya. Biar nanti dari awal kalau memang misalkan kambing, saya kabari terlebih dahulu. Biar nggak setiap mau makan daging tuh nanya dulu gitu. Ini daging apa kambing apa sapi dan lain sebagainya. Ini makanan Bapak Ibu, souvenir khas Turki. Jadi insya Allah yang paling terkenal itu ya, yang paling kiri atas baklava, itu paling terkenal. Coklat juga, Bapak Ibu yang mau coklat Dubai yang murah, itu di Turki.
Tapi jangan bilang ke saya Bapak Ibu ya, tour guide Dubai nanti dibilang, "Kang Esas kasih tahu di Turki murah," enggak. Tetap kualitas paling pertama itu di Dubai Bapak Ibu. Cuma memang biasanya jemaah-jemaah tuh, di Turki dia coklat Dubai afiliasi dengan brand Dubai namanya brand Dubai, brand Turki namanya Ülker, bisa dicari sendiri. Tapi kalau memang ori asli memang di Dubai ya. Kebab jelas, jaket nanti kita juga akan ada ke pabrik jaket Bapak Ibu. Ini juga salah satu barang yang sering dibeli jamaah. Gantungan kunci, magnet itu biasanya di pedagang kaki lima. Jadi itu nggak masuk destinasi, ketika kita jalan, itu biasanya ada. Silahkan bisa beli sendiri. Sakit Bapak Ibu ini ya, macam-macam penyakit. Untuk musim panas ini biasanya seringnya demam. Kenapa? Ini yang saya sering wanti-wanti. Di luar panas, masuk ke hotel, ada AC, di restoran ada misalkan eh, jus jeruk gitu ya. Minum minigan itu saya sering wanti-wanti, walaupun saya sudah ngomong nih kadang-kadang masih ada aja yang tetap minum banyak, minum dingin, akhirnya apa kaget badan kita ini. Di luar panas, akhirnya masuk hotel minum dingin itu kaget akhirnya panas dalam. Nah, syukur-syukur setelah umroh, tapi kalau sebelum umroh, nah itu saya agak khawatir. Karena saya pengen Bapak Ibu umroh dalam keadaan sehat walafiat prima staminanya karena umroh itu kan ibadah fisik Bapak Ibu ya. Nah, jadi saling mengingati gitu ya kalau misalkan ada misalkan ya udah nggak apa-apa satu gelas aja satu hari pagi-pagi kalau mau sehat air hangat campur air dingin ya air hangat itu air panas sedikit campur air dingin seperti itu Bapak Ibu ya supaya menghindari penyakit-penyakit yang ada tertera di sini. Paling satu lagi Bapak Ibu diare sambelnya. Nanti di Madinah Mekah itu insya Allah ada makan Indonesia banget. Itu biasanya ada sambal, jangan terlalu tanda kutip mohon maaf ya nafsu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita makan seadanya seperti sunnah Rasul berhenti sebelum kenyang ya. Kalau apa namanya kalau kira-kira udah mau kenyang nih berhenti. Ya, kalau misalkan masih pengen nambah lagi silakan nambah lagi yang penting berhenti sebelum kenyang. Itu sunnah Rasul dan itu salah satu apa namanya sudah terbukti sudah bisa menghalangi berbagai penyakit Bapak Ibu. Penyakit dalam, mungkin nanti kalau memang ada bisa konfirmasi ke saya, karena, eee, kurang lebih 4 bulan yang lalu sebelum haji itu ada jemaah Raudah, qadarullah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, setelah pulang dapat, eee, vonis kanker. Nah jadi, hal seperti ini kita nggak mau terjadi ya, karena memang itu kita mau nah, akan tetapi lebih baiknya Bapak Ibu kalau memang tanda kutip ada penyakit-penyakit dalam, silakan konfirmasi ke saya supaya saya nanti tahu misalkan di beberapa tempat yang misalkan jalannya jauh atau lain sebagainya, Bapak fulan atau Ibu fulana tidak usah ikut, menjaga kesehatan, seperti itu Bapak Ibu ya. Insya Allah pelayanan di rumah sakit di Saudi sangat lengkap dan gratis. Kalau di Saudi, kalau di Turki enggak Bapak Ibu. Tapi insya Allah nanti dari travel kita bisa dirembes. Ya, sudah masuk asuransi. Cuma kalau di Saudi benar-benar dengan visa aja itu semua perawatan mau sampai operasi apapun itu gratis. Ya. Nah ini juga Bapak Ibu ya, kita seperti yang saya bilang tadi kita bukan umroh privat, kita bukan umroh backpacker gitu ya. Jadi apapun itu kita melakukan bersama-sama. Jadi mohon kerjasamanya yang tua mengingatkan yang muda mau menerima nasihat yang tua dan membantu yang tua. Misalkan lagi X-ray, lagi bagasi itu kan ngangkat-ngangkat, silakan tanggap bapak-bapak atau tete-tete yang masih muda, ibu-ibu yang lansia, silakan dibawain kopernya, dibantu seperti itu ya. Mungkin nanti yang agak, titik tekan saya masalah waktu Bapak Ibu ya, ketepatan waktu. Karena apa? Kalau di Saudi, insya Allah aman. Kalau di Turki, telat sedikit itu bisa mempengaruhi itinerary kita satu hari itu. Apalagi kita satu hari aja ya. Karena di Turki Bapak Ibu itu persis seperti Jakarta. Jadi ada jalan luar tolnya, jalan keluarnya juga itu pagi dan sore rush hour itu persis. Ya, jadi kalau kita keluar dari hotel telat, check out-nya untuk city tour nanti akan berpengaruh ke destinasi yang lain. Jadi masalah waktu juga kalau misalkan saya umumkan di grup jam 7 ya kalau mentok-mentok jam 7 kurang 5 silakan sudah di lobi seperti itu Bapak Ibu ya. Menjaga kenyamanan Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu ini mungkin materi dari kami sudah. Ini mungkin Bapak Ibu bisa buka itinerary. Ini saya akan visualisasikan.
nggak semua hari, tapi beberapa hari yang menurut saya Bapak Ibu perlu persiapannya dari sekarang. Ya, perlu persiapan dari sekarang. Dibuka Bapak Ibu hari pertama, tanggal Sabtu, 20 September. Ya. Insya Allah kan kita tadi sudah sampaikan ya, insya Allah biasanya kita berangkat dari sini setelah zuhur, ya nanti akan ada pesan info terkininya H-1, H-2 sebelum keberangkatan berkumpulnya di depan kantor jam berapa untuk jamaah Bandung. Akan tetapi yang harus saya garis bawahi berarti kita nanti check-in-nya kurang lebih jam berapa Bapak Ibu? Jam jam 8 atau sampai jam 9. Ya, maka hal-hal yang Bapak Ibu ingin lakukan sebelum misalkan ada keluarga, misalkan jamaah Bandung ada keluarga di Jakarta pengen ketemu, silakan selesaikan semua sebelum kita check-in. Sebelum jam 8, jam 9 ini. Misalkan mau melepas juga, misalkan. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kemana-mana mencar, nanti kita ngumpulinnya lagi susah lagi, lama lagi. Ya, jadi untuk mengatur efisiensi waktu kita. Nah, kita kurang lebih check-in jam 10 kurang, gitu ya, jam 9 nanti masuknya itu jam 10, nanti kita langsung ke boarding gate kita untuk masuk pesawat. Nah, kan kita mulai berarti take off jam 1 kurang 15 Bapak Ibu ya. Sampai di Dubai itu hari Ahad, lihat bawahnya hari Ahad, kita nyampe kurang lebih setengah 6 pagi. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan. Saya sarankan, saya wajibkan deh Bapak Ibu ya, untuk menjaga kenyamanan bersama, sholat subuh di pesawat. Nah, Kang gimana cara tahu waktunya gitu kan? Kan mati HP nih. Biasanya, karena ini setengah 6 ya, di Dubai itu kurang lebih hampir sama ke Indonesia Bapak Ibu ya, setengah 5 atau jam 5 kurang. Jadi gampangnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalkan tidur, bangun-bangun sudah mau landing itu biasanya ada petugas yang merapikan tempat duduk, suruh seat belt-nya dikencangkan, dipakai lagi ya kan. Yang biasanya tempat duduknya dikebelakangin disuruh lurusin lagi. Nah, ketika itu silakan sholat. Ketika itu silakan sholat. Kenapa saya suruh sholat di dalam pesawat tidak di luar? Karena untuk mengatur itinerary yang nanti kita akan laksanakan di Dubai. Karena saya pernah pengalaman sholat di bandara, turun sholat, setelah itu molor ya, akhirnya beberapa tempat ada yang nggak terkunjungi. Seperti itu ya. Jadi sholat di mana? Di pesawat, sholat subuh. Subuh tanggal 21 hari Ahad kita sholat di mana? Di pesawat sendiri-sendiri. Nah, nanti tadi saya bilang ibu-ibu yang misalkan atau bapak ibu yang pengen gantinya keluar dari imigrasi Dubai sebelum ke bis, sebelum bertemu tour guide, nanti ada kamar mandi saya tunjukkan silakan ganti di situ. Silakan misalkan yang mau make up ya, make up lagi tipis-tipis, silakan nggak apa-apa di situ kurang lebih setengah jam sampai 40 menit saya beri waktu supaya tidak mengganggu destinasi yang lain. Seperti Bapak ya. Jadi titiknya yang saya tekankan pertama sholat subuhnya di mana? Di pesawat. Lalu nanti kalau mau ke kamar mandi atau hal-hal bersangkutan di kamar mandi, saran saya setelah imigrasi. Karena apa? Nanti kalau di dalam kita udah semua keluar, nanti saya hitung ternyata masih kurang nih, ternyata masih di dalam. Ke kamar mandi dulu, kecuali memang benar-benar kebelet. Jadi biasanya saya sarankan langsung untuk ke imigrasi dulu. Di imigrasi setelah lewat baru nanti bisa ke kamar mandi. Mendingan kita cepat-cepat ke imigrasi, setelah itu langsung ke kamar mandi. Eh, itu Bapak Ibu bisa lihat ya, itu ada semuanya di Dubai itu foto stop semua. Maka dari itu tadi saya bilang mohon maaf misalkan yang lansia atau ada penyakit dalam, penyakit yang nggak bisa apa namanya untuk jalan jauh silakan ngomong ke saya. Yang paling jauh di Dubai itu kita ketika ke Burj Khalifa. Tahu ya? Ke Burj Khalifa itu lewat mall. Bapak Ibu mungkin yang pernah di Jakarta ada Grand Indonesia, itu lewat kayak dari west ke east gitu. Jadi pasti harus lewat mall. Nah, itu lumayan jauh, jalannya sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, maka nanti misalkan yang benar-benar capek banget, mau nunggu di bis aja, tapi misalkan ya udah deh nggak apa-apa, nggak saya nggak foto di Burj Khalifa, ini itu ikoniknya ya. Cuma maksud saya kalau misalkan mau tetap ke sana bisa dipersiapkan fisiknya. Kenapa? Karena kita nanti walaupun nggak panas lewat mall, cuma jauh ya mallnya seperti itu kayak dari east ke west itu Grand Indonesia seperti itu ya kurang lebih. Lanjut Bapak Ibu, jam 2-nya kita sudah harus apa? Sudah harus di pesawat, sudah harus mohon maaf di bandara. Nah, maka nanti biasanya makan siang, setelah makan siang kita langsung OTW ke mana? Ke bandara untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Mohon maaf Bapak Ibu, ke Turki.
Dilihat halaman berikutnya Bapak Ibu, kita sampai kurang lebih di Turki setengah 10 malam. Nah ini makanya saya bilang tadi masalah troli ya, bagasi ambil sendiri-sendiri, ini untuk mempercepat kesampaian kita di hotel ya. Kenapa? Karena saya ingin maksimalkan Bapak Ibu istirahat maksimal karena besoknya ada city tour dan setelah city tour kan langsung ke bandara lagi untuk OTW ke Madinah. Jadi besoknya tuh benar-benar padat kegiatan kita. Nah, supaya istirahatnya maksimal, maka ketika di bandara Turki, hal-hal yang sekiranya itu bisa memperlambat, saya wanti-wanti dari sekarang. Contohnya seperti tadi ya, misalkan semua ya Bapak Ibu ya, kalau mau imigrasi, saran saya kamar mandi setelah imigrasi. Kecuali memang kebelet banget, silahkan. Ya. Tapi kalau memang masih bisa ditahan, kamar mandi setelah imigrasi itu pasti ada Bapak Ibu. Semua di Dubai, di Turki, setelah imigrasi pasti ada kamar mandi. Nanti saya tunjukkan. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, setelah sampai di Istanbul kita menginap di hotel. Nanti sampai di hotelnya kapan itu sesuai sikon nanti. Kalau kita cepat ya, biasanya 1 jam bagasi sudah keluar. Kita jalan setengah 11 sampai di hotel jam 11 paling cepat. Paling cepat ya, biasanya seperti itu. Oke, hari ketiga Bapak Ibu, hari ketiga. Nah, coba Bapak Ibu lihat itu ada Embark Bosporus Cruise. Nah, itu kita nanti akan naik kapal ya. Kita akan naik kapal menyeberangi dari Eropa ke Asia. Dari Eropa ke Asia ya, gitu ya. Nah, itu nanti di sana, itu saran saya silakan bawa jaket. Nah, berarti jaketnya kan masih bisa disiapkan ketika malamnya. Ya, jadi jaketnya nggak usah dipisahin dari Indonesia nggak. Nanti Bapak Ibu silakan bawa jaket, taruh di koper bagasi aja. Cuma nanti ketika mau naik Bosporus ya, silakan dikeluarkan dari bagasi, gitu ya. Kenapa? Karena koper bagasi dan koper kabin semua nanti dimasukkan ke bagasi bis. Nah, saya mau meminimalisir buka-buka bagasi bis. Pertama, Bapak Ibu capek juga seperti itu kan, namanya kopernya masuk-masuk. Kedua, nanti tim kita tuh cuma tour guide dan supir. Nah, supir ini capek nyupir, akhirnya nyuruh misalkan ambilkan barang kita ketinggalan. Nah, untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, mereka mau aja, cuma untuk meminimalisir dan mengefisiensi waktu juga, saya sarankan benar-benar ketika check out dari hotel, memang barang-barang yang mau dipakai itu ketika kita city tour, silakan jangan dimasukkan ke dalam bagasi bis, gitu ya. Ini nanti insya Allah saya akan ulang ketika hari H nanti Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah takut nanti saya akan ingatkan. Oke Bapak Ibu, karena kita di Turki 1 hari, Bapak Ibu pernah lihat paling bawah setengah 5 kita harus udah ada ke Sabiha. Jadi bandaranya Bapak Ibu di Istanbul ada dua. Ada di Turki Bapak Ibu ada bandara Istanbul, ada bandara Sabiha. Bandara Istanbul itu seperti Soekarno-Hatta, CGK. Bandara Sabiha itu seperti Halim, bandara kecilnya. Jadi kita datang di Turki Bandara Istanbul, dari Turki ke Madinahnya kita Bandara Sabiha. Sabiha ini seperti Soekarno-Hatta persis dia di pojok. Jadi Istanbul pojok. Nah, berarti agak jauh ya, berarti ya. Makanya tadi saya bilang dari pagi kita harus on time supaya semua destinasi yang tertera di itinerary kita kunjungi ya, dan nanti kita bisa ke bandara tepat waktu dan bisa ada istirahat juga Bapak Ibu ya. Kan capek ya baru masuk bandara langsung check in, habis itu nanti langsung masuk gate lagi segala macam. Nah, itu saya usahakan saya kasih waktu, saya atur waktunya supaya Bapak Ibu bisa istirahat di bandara. Minimal selonjoran dulu 1 jam gitu ya. Jadi kan biar enak, biar ada mengumpulkan tenaga. Oke lanjut Bapak Ibu, hari keempat itu di Madinah Bapak Ibu ya. Kita insya Allah landing di Madinah setengah 2 pagi. Setengah 2 pagi. Proses bagasi paling cepat 1 jam. Berarti kita mulai berangkat dari stasiun Madinah ke hotel kita di Madinah itu kurang lebih jam setengah 3 atau mentok-mentok jam 3. Ya. Perjalanan dari stasiun ke hotel kita kurang lebih 30 menit dekat. Ya. Kalau jemaah paket lain yang misalkan di Jeddah, itu dari Jeddah ke Madinah 5 jam. Naik bus. Jadi kalau misalkan landing di Jeddah setengah 2, nyampe Madinah jam 7 pagi, jam 8. Nah, insya Allah kita nyampe Madinah lebih cepat. Bahkan insya Allah Bapak Ibu bisa sholat subuh pertama di Masjid Nabawi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti di Madinah, seperti yang saya jelaskan, sudah ada tim kita yang apa namanya mengontrol koper. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung ke bis istirahat aja. Koper insya Allah sudah aman semua. Oke, mumpung lagi bahas Madinah, sebelum kita masuk ke itinerary, di Madinah inti dari ibadah kita yang paling penting selain ibadah mandiri dan nanti city tour ke beberapa tempat bersejarah, yaitu masuk Raudhah. Bukan Raudah travel ya, masuk Raudhah. Ya, Raudhah itu apa? Makam
Nabi Muhammad SAW. Nah, dari kami, Bapak Ibu, travel sebagai langkah preventif, Bapak Ibu silakan download apa? Aplikasi Nusuk yang gambarnya Ka'bah hitam. Kenapa di-download? Karena nanti biasanya nanti H-3 atau H-5 saya kabarkan, nanti saya kirimkan informasi di grup, silakan Bapak Ibu booking jam segini hari ini, Bapak-bapak beda ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu cowok cewek. Bapak-bapak misalkan hari Rabu 24 September setelah zuhur jam 1.20 misalkan saya bilang gitu nanti di grup. Ibu-ibu malamnya habis sisa misalkan jam 9.20 misalkan. Nah, itu nanti silakan langsung di-booking mandiri. Kenapa? Karena itu langkah preventif kita kalau misalkan tiket untuk grup tidak turun. Dan biasanya memang yang nggak turun tuh yang sering bermasalah ibu-ibu. Karena presentase jemaah umroh yang datang itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. 60 banding 40%. Jemaah Indonesia yang datang untuk umroh itu kebanyakan perempuan. Nah, jadi biasanya yang crowded itu apa? Perempuan. Ya, maka saran saya silakan nanti kalau sudah visanya sudah turun, bikin akun ya, nanti saya sampaikan di grup. Nanti H-3 atau H-5 saya sampaikan booking Bapak Ibu jam segini jam segini jam segini. Nah, nanti kalau rezeki Bapak Ibu semua, kalau turun tiket yang kita masuk sebagai grup ya. Jadi yang masuk itu nggak kepake. Kalau turunnya setelah atau sebelum, jadinya Bapak Ibu bisa masuk Raudo 2 kali. Sekali bareng travel kita jelaskan, misalkan yang laki-laki saya jelaskan, ini Raudo amalannya seperti ini. Ini makamnya Nabi, sampingnya Abu Bakar, sampingnya Umar. Ini saya jelaskan. Nah, ibu-ibu nanti juga ada mutawifahnya yang membimbing. Nah, nanti yang kedua, Bapak Ibu masuk mandiri sudah tahu tempat-tempatnya, sudah tahu fadilahnya, sudah tahu di sana tuh ngapain aja amalannya gitu ya. Itu kalau rezeki. Tapi kalau misalkan sama seperti yang saya umumkan di grup, karena apa Bapak Ibu? Tiket kita masuk sebagai grup itu nggak bisa saya tahu, saya sendiri nih nggak bisa tahu sebelum kita sampai landing di Madinah. Jadi saya di Turki pun biasanya saya udah chat tuh, gimana Raudo untuk jemaah saya? Jam berapa? Biasanya tim kami di sana ngasih taunya ketika landing di Madinah. Jadi melihat sikon gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan rezeki Bapak Ibu, misalkan sebelumnya, ya udah Bapak Ibu sendiri sebelumnya saya antarkan ke gerbangnya saja sendiri. Nanti misalkan masih, oh udah tahu nih Kang, tapi belum afdol nih gini. Nanti yang kedua bareng travel atau pertama travel, kedua nanti sendiri sendiri seperti itu ya. Jadi terlepas ini langkah preventif, ini juga kalau rezeki bisa jadi 2 kali. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk crowding ini salah satu hal penting juga ya. Nanti saya akan ingatkan terus. Saya akan list. Misalkan yang udah bikin akun saya list supaya Bapak Ibu semua benar-benar bikin akun semua. Yang mohon maaf misalkan yang lansia silakan dibantu anaknya, suaminya, istrinya silakan saling bantu. Ya biasanya yang agak kurang itu kan karena masih udah lansia jadi biasa itu ya. Bikin akun segala macam itu silakan dibantu. Nanti saya kirim juga video tutorialnya. Itu untuk dibandingin Bapak Ibu ya. Lanjut langsung loncat Bapak Ibu kita ke hari Kamis. Ke hari Kamis tanggal 25 September. Nah, itu insya Allah itu hari terakhir kita di Madinah. Dan kita akan bertolak kemana? Ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Ini wajib Bapak Ibu ya. Semuanya umroh wajib. Nah, maka hari itu saya sarankan dari pagi kalau misalkan mau ibadah di Masjid Nabawi silakan, tapi saran saya setelah subuh sudah silakan tidak usah ke Masjid Nabawi lagi. Silakan istirahat. Kenapa? Karena kita umroh dari habis zuhur ya, check out hotel, bapak-bapak nih ya, sudah pakai kain ihram gitu ya, sampai nanti malam mentok-mentok tuh jam 2 jam 3 itu kita dalam keadaan umroh. Jadi itu capek gitu ya. Jadi saya sarankan paginya itu Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas yang membuat capek. Misalkan, udah nih masih nyari oleh-oleh nih Kang kurang kemarin 2 hari sebelumnya masih kurang, paginya masih keliling-keliling gitu ya. Saran saya diselesaikan di tanggal 24 malamnya. 24 malam itu silakan Bapak Ibu misalkan nyari oleh-oleh di mana, nyari apa, itu selesai diselesaikan semuanya tanggal 25 nanti sholat subuh misalkan Bapak Ibu terakhir iktikaf di sana ya, terakhir balik itu udah ke hotel istirahat. Kenapa? Karena nanti hari tanggal 25 itu sangat capek dari zuhur sampai 26 pagi kita melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi saran saya paginya itu bisa digunakan untuk istirahat gitu ya. Adapun nanti Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat city tour itu semua melihat sikon Bapak Ibu. Karena pemerintah Arab Saudi benar-benar strict. Jadi undang-undang di sana, peraturan di sana itu bisa berubah satu hari A, besoknya bisa B. Jadi melihat
situasi dan kondisi di sana. Jadi tentatif ya. Setengah dua, Bapak Ibu lihat hari Kamis itu kita ditulis itu setengah dua ya. Setengah dua. Kita insya Allah perjalanan kita dari Madinah ke Mekah menggunakan bis itu kurang lebih sekitar 5 jam. Berapa jam Bu? 5 jam. Ya. Jadi insya Allah kita nyampe di Mekah itu kurang lebih sekitar maghrib atau sebelum maghrib paling cepat. Kenapa? Di Mekah itu kurang lebih maghrib itu sekitar jam 7. 7. Nah, berarti kan kita nyampe kurang lebih sekitar 18.30 paling cepat. Jadi biasanya nanti nyampe sekitar antara waktu setelah maghrib sampai sebelum isya kita sampai. Nah, itu maka disiapkan tenaganya. Saya bilang tadi paginya itu silakan istirahat. Ya. Nanti biasanya nanti sama Mutaif juga sama Mustakmal juga akan diberitahu kita enak umrohnya kapan. Kalau habis isya langsung, biasanya kita hindari. Kenapa? Di sana Bapak Ibu kalau lima waktu sholat itu seperti lautan manusia. Jadi kalau habis waktu sholat, kita kan dari hotel nih ya, belum ke Masjidil Haram. Kalau kita setelah waktu isya langsung, itu akan tabrakan sama jemaah yang pulang. Jadi biasanya saya kasih waktu setengah jam sampai 1 jam setelah isya. Ya, Bapak Ibu juga istirahat dulu di kamar. Nanti kita kumpul di lobi, nanti langsung berangkat. Paling maksimal biasanya jam 10 sudah mulai. Dan proses umroh grup itu biasanya paling cepat 3 jam, paling lama 4 jam. Jadi kalau kita mulai jam 10, selesai paling lama jam 2. Paling cepat jam 1. Itu udah semua Bapak Ibu lengkap. Tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, dari tempat tahallul, dari sa'i balik ke hotel itu ya 4 jam, 3 jam itu udah patternnya seperti itu biasanya ya. Jadi insya Allah kita besoknya Jumat itu free program. Nah, Bapak Ibu enaknya gini nih Bapak Ibu nih. Grup yang ini. Bapak Ibu umroh malam Jumat, istirahat mungkin habis umroh itikaf sampai subuh gitu nanggung ya. Setelah subuh istirahat langsung Jumatan di Masjidil Haram. Ibu-ibu juga nggak apa-apa silakan Jumatan nggak apa-apa ikut. Nah, saran saya Jumatan Bapak Ibu ya. Jumatan kalau mau di dalam di pelataran depan Ka'bah masuk sebelum jam 10. Masuk sebelum jam 10. Karena kalau di atas jam 10 masuk, bukan pelataran ya, masuk komplek Masjidil Haramnya itu aja, yang ada lantai 2-nya itu kan ya, ada lantai 2, bukan pelataran Ka'bah, lantai 2-nya, itu biasanya udah susah kalau di atas jam 10. Ya, jadi kurang lebih ada istirahat setelah subuh 4 jam, 5 jam lah ya, sebelum nanti Bapak Ibu siap-siap untuk Jumatan. Jadi kita nih enak nih, alhamdulillah itinerary kita enak. Jadi malam Jumatnya umroh, Jumatnya kita langsung bisa merasakan Jumat di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Jadi itu saran saya Bapak Ibu untuk hari Jumat. Eee, lanjut Bapak Ibu, hari Sabtu 27 September, itu kita ada namanya city tour, setelah itu kita ada namanya umroh kedua, yang dalam mazhab Syafi'i umroh kedua ini roh sunnah. Maksudnya wajib dan sunnah mungkin Bapak Ibu udah, kemarin sudah mendengar ya. Umroh wajib itu dalam mazhab Syafi'i maksudnya kita karena pertama kali datang ke Mekah, kita wajib melaksanakan umroh dan tidak boleh atas nama orang lain. Akan tetapi di umroh kedua, Bapak Ibu mau umroh nggak apa-apa, misalkan capek nggak umroh city tour aja, langsung balik ke hotel tidak apa-apa. Akan tetapi yang saya garis bawahi di sini, kalau mau umroh bapak-bapak silakan bawa kain ihram dari pertama city tour paginya. Karena apa? Setelah city tour kita ngambil mikot di Masjid Sayyidah Aisyah di Tan'im baru ke hotel. Jadi nggak bisa bolak-balik. Jadi kadang-kadang ada jemaah nih, bapak-bapak ya, bapak-bapak khususnya karena pakai kain ihram, paginya nggak mau umroh. Habis itu nanti ketika di setelah city tour ya, sudah dikasih tahu ustadznya ya, fadilah-fadilah umroh, di Arafah gimana, udah dilihat kita gimana nanti haji itu gimana gini-gini. Jadi semangat pengen umroh. Nah, kita kan nggak bawa kain ihramnya. Dan kita nanti ngambil mikot nggak bisa tanpa kain ihram bapak-bapak nih ya. Kalau ibu-ibu pakai baju apapun bisa, yang penting menutup aurat gitu ya. Nah, maka nanti saran saya ingatkan juga bapak-bapak yang mau benar-benar yakin mau umroh silakan bawa kain ihramnya dari pagi. Nanti kita ganti setelah city tour kurang lebih sebelum zuhur, kita ke Masjid Sayyidah Aisyah, ambil mikot, turun di sana sholat 2 rakaat, ambil mikot, nanti balik ke hotel. Nah, biasanya biasanya Bapak Ibu ini saya mengambil keputusan kesepakatan Bapak Ibu. Biasanya saya sarankan umroh cepat, umroh kedua nih. Kenapa? Walaupun panas kita siang-siang, yang tawaf biasanya sedikit Bapak Ibu. Jadi lebih cepat. Jadi kalau misalkan kita mulai jam 2, walaupun siang-siang,
Sebelum maghrib pasti udah selesai, sebelum jam 5 biasanya sudah selesai. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, "Kang, saran aja deh, istirahat di hotel gitu ya, siangnya gitu, panas," gitu kan, haredang gitu. Akhirnya setelah asar kita mulai itu biasanya sampai isya lebih baru selesai. Kenapa? Karena orang-orang di sana biasanya waktu favorit umroh dari setelah asar, sebelum maghrib sampai malam. Jadi rame tuh. Apalagi kita ini umrohnya malam Jumat. Fadilahnya banyak, orang juga orang Saudi pun juga banyak yang mau umroh. Jadi menurut saya kurang lebih bakal rame. Nah, umroh kedua ini karena siang dan bukan hari Jumat juga, saya sarankan nanti tetap saya ambil kesepakatan bersama Bapak Ibu semua, cepat-cepat saja. Kenapa? Di samping tadi yang saya bilang, kedua, namanya umroh kan kita ibadah menjaga komitmen Bapak Ibu ya. Kalau sudah ambil niat, ambil mikot, itu kita nggak boleh melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam umroh. Contoh, memakai sabun, contoh memakai wangi-wangian, contoh sikat gigi, ya. Contoh mengganggu hewan yang ada di mana? Di Mekah. Nah, hal seperti itu yang kita harus hindari. Nah, kalau kita nggak cepat-cepat umroh, takutnya space-nya lebih banyak sehingga Bapak Ibu melanggar. Kalau melanggar seperti Bapak Ibu sudah dengar mungkin di manasik itu nggak membatalkan umroh. Jadi umroh itu bukan kayak sholat Bapak Ibu ya. Kita sholat nih Allah Akbar tiba-tiba mohon maaf ada sesuatu yang datang kepada kita ya, sesuatu yang bahaya. Kita langsung batalkan bisa. Tapi kalau umroh Bapak Ibu sudah niat, Bapak Ibu komitmen sampai tahalul apapun yang terjadi harus diselesaikan. Nah, jadi larangan-larangan tadi kalaupun dikerjakan sengaja atau tidak sengaja tetap membayar dam, tapi tidak membatalkan umroh kita. Seperti itu ya. Jadi biasanya saya bilang jam 2 sudah mulai, nanti selesai kurang lebih sebelum maghrib. Besoknya Bapak Ibu itu free program. Besoknya free program. Nah, hari terakhir baru kita insya Allah menuju apa Bapak Ibu menuju Jeddah. Silakan hari terakhir lihat Bapak Ibu hari Senin 29 September jam setengah dua. Jadi kurang lebih setelah makan siang kita check outnya Bapak Ibu. Setelah makan siang kita check out dari hotel. Nah, insya Allah nanti kita akan mengunjungi Museum Abu Bakar Al-Amudi. Museum Al-Amudi ini yang mungkin Bapak Ibu lihat di medsos itu ada untanya, ada pakai pakaian Arab, ada pedang dan lain sebagainya ya. Karena apa? Karena insya Allah kita akan check in ya pesawat ya itu kurang lebih jam 3 sore. Jam 3 sore. Jadi kita dari habis zuhur tuh waktunya sedikit lah ya. Waktunya sedikit, kita nanti ke Museum Alam ini juga tentatif Bapak Ibu. Kalau misalkan memungkinkan dan nanti masih mau untuk check-in kita akan tetap ke sana, kalau enggak mendingan enggak. Ya karena saya nggak mau ambil resiko terkait tiket gitu Bapak Ibu ya, penerbangan jangan sampai kita terlambat datang. Bapak Ibu lihat kita berangkat nanti di situ jam 3 sampai di Abu Dhabi jam 10 malam Bapak Ibu, jam 10 malam waktu Abu Dhabi. Nah, untuk masalah sholat-sholat Bapak Ibu jangan khawatir. Saya setiap nanti mau naik pesawat atau hal-hal yang misalkan saya bilang, "Kita jamak di sini, jamak takhir, jamak takdim," itu akan saya update terus di grup dan saya omongkan langsung. Ya, jadi untuk masalah persolatan nanti selama kita safar ya, selama kita di bandara, pergi atau mau pulang, nanti insya Allah saya akan informasikan ketika hari, gitu ya. Jadi insya Allah jam 10 kita sampai, mohon maaf Bapak Ibu itu jam 10 berangkatnya, sampainya itu kurang lebih jam 7. Jadi kita kurang lebih 2 jam. Jam 7 malam kita sampai di Abu Dhabi, 2 jam transit. Dari Abu Dhabi ke Jakartanya dari jam 10 sampai di Jakarta kurang lebih jam setengah 10 pagi. Pagi Bapak Ibu ya. Jadi sampai di Soekarno-Hatta setengah 10 pagi berarti jamaah dari Bandung insya Allah kita nyampai jam segini berarti ya kurang lebih ya. Sebelum asar ya Bapak Ibu sekarang jam 3 kurang ya kurang lebih jam segini Bapak Ibu ya kita sampai di Bandung lagi. Seperti itu. Untuk bagasi pulangnya Eee Etihad yang jelas lebih banyak daripada Emirates, cuma nanti biasanya ketahuannya ketika check-in. Nanti kan saya yang check-in online Bapak Ibu semua, ya H-1 atau H-2 nanti ketika H-1 H-2 saya baru kasih tahu Bapak Ibu, pulang bagasinya 30 kilo misalnya, amin gitu ya, banyak 30 kilo misalkan seperti itu. Jadi H-1 atau H-2 sebelum kita pulang, nanti saya kabarkan bagasinya berapa kilo, seperti itu ya. Kalau kabin itu sama Bapak Ibu, 7 kilo, berangkat pergi 7 kilo, seperti itu ya.
Mungkin ini aja dari saya Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan nanti kita setelah kita tutup aja ya. Kita tutup dulu. Kita tutup. Setelah itu nanti untuk yang ingin bertanya lebih lanjutnya nanti boleh setelah kita tutup. Sebelum menutup, kita sudahi acara kita pada siang hari yang berbahagia dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa dulu bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini kita membahas keberangkatan kita menjadi amal ibadah kita, menjadikan umroh kita lebih maksimal, lebih afdol, dan ketika kita nanti pulang kita membawa title umroh mabrur semua. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Yang terakhir Bapak Ibu silakan jaga kesehatan. Silakan mungkin Bapak Ibu karena tawaf sa'i ini banyak jalannya ya. Di Dubai juga, di Turki juga, silakan misalkan mohon maaf yang sebelumnya belum ada kebiasaan olahraga, dikit-dikit aja tipis-tipis Bapak Ibu pagi-pagi gerakan badan jalan depan rumah muter ya 5 kali, 3 kali supaya nggak kaget nanti karena umroh tuh ibadah fisik ya. Tapi biasanya Bapak Ibu jemaah yang umroh raudah yang ambil paket Turki itu udah terbiasa. Karena sebelumnya kita di Dubai jalan, di Turki jalan. Hagia Sophia itu luas Bapak Ibu ya. Hagia Sophia itu luas. Nah, itu kesananya itu dari tempat bus kita jalan. Nah, jadi insya Allah udah nggak terlalu kaget. Tapi dari sekarang nggak apa-apa biar badan kita ini nggak terlalu kaget. Badan kita kaget cuaca, terus kaget dengan apa? Fisik ini ya, langsung jalan segala macam. Nah, mungkin masih ada waktu 2 minggu, silakan olahraga tipis-tipis supaya menjaga kesehatan kita. Billahi taufik wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi tanggal 20 zuhur, Bapak Ibu ya. 20 zuhur, setelah zuhur nanti insya Allah saya akan menemani dari Bandung lagi. Silakan Bapak Ibu.